Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para santri Kutab Al-Fatih Tegal yang Ustaz Solihin cintai karena Allah, kaifa halukum? Alhamdulillah, sehat semuanya hari ini. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kita nikmat yang luar biasa. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mentauhidkan Allah, nikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, karena para orang-orang soleh mereka semuanya adalah hamba-hamba yang bersyukur. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, kita harus menjadi hamba yang pandai bersyukur. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita curahkan pada suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, serta keluarganya, sahabatnya, para umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah, yang senantiasa beribadah kepada Allah, yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Para santri Kutab Al-Fatih Tegal yang Ustaz Solihin cintai karena Allah, masih ingat yel-yel Kutab Al-Fatih? Gimana ya brigadenya? Baik, kita bareng-bareng ya, ikuti Ustaz ya, biar semangat pagi hari ini ya. Hari ini kita mulai belajar lagi, mulai semangat lagi, mulai berlari lagi. Siap ya? Baik. Brigade Kutab Al-Fatih. Brik gade Kutab Al-Fatih Al-Fatih Tegal. Allahu Akbar. Masya Allah. Semangat teman-teman. Baik teman-teman, syukur alhamdulillah kita telah melewati bulan suci Ramadan yang mulia ya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, sedekah kita, mudah-mudahan Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tahu teman-teman bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kita bulan suci Ramadan tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah. Siap jadi orang bertakwa? Insya Allah Ustadz. Baik, kita bareng-bareng kita ingin menjadi orang yang bertakwa, orang yang taat pada perintah Allah dan Rasulnya, sehingga Allah Ta'ala nanti akan memberikan hadiah kepada kita, yaitu surga. Minta surga mana? Firdaus atau yang lain? Firdaus, Masya Allah. Baik, para santri yang Ustaz cintai karena Allah, selepas Ramadan ini mudah-mudahan lisan kita digunakan untuk berzikir kepada Allah, mata kita difokuskan untuk melihat kebaikan ya, jangan sampai melihat kemaksiatan. Tangan kita digunakan untuk kebaikan pula ya, jangan sampai selepas Ramadan malah kita beraktivitas yang tidak diridhoi oleh Allah. Misal main petasan, kemudian lupa waktu sholat ya, main kemana-kemana akhirnya lupa waktu sholat. Kemudian kita tidak sami'na wa ta'na sama ayah bunda. Kita tidak ingin. Harapannya selepas bulan suci Ramadan, teman-teman selesai puasa, teman-teman berarti harus tambah bismillah, tambah solehnya, tambah baiknya, tambah bertakwanya, tambah sami'na wa ta'nanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, para santri yang saya cintai karena Allah, hari ini kita belum bisa belajar di Kutab Al-Fatih. Karena apa? Kita tahu sendiri ya, di negara kita masih terdapat wabah
Maka sesuai dengan peraturan pemerintah, ya, kita disuruh belajar di rumah. Meskipun teman-teman belajar di rumah, semoga teman-teman tetap semangat, tetap ikhlas, tetap sabar. Ustadz jadi ingat salah satu kisah. Teman-teman ingat kisahnya Nabi Yunus? Nah, ingat ya. Dimakan apa? Wah, ikan apa? Ikan paus ya, ikan besar. Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau kemudian diceburkan di dalam laut, dimakan oleh ikan paus, coba perasaannya seperti apa? Ya, beliau mengalami 3 kegelapan malam, ya, kegelapan di dalam dasar lautan, kegelapan di dalam perut ikan. Masya Allah, sungguh berat ujiannya. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Yunus? Nabi Yunus alaihissalam tetap berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sehingga ketika Nabi Yunus diuji dengan dimakan ikan, beliau tetap mendekatkan diri pada Allah, sehingga Allah Ta'ala mengampuni kesalahan Nabi Yunus. Kemudian Allah Ta'ala mengeluarkannya dari dalam perut ikan. Subhanallah. Ketika itu Nabi Yunus melihat semua masyarakatnya sudah bertobat kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, apa yang terjadi pada Nabi Yusuf? Nabi Yusuf dipenjara. Namun ketika dipenjara Nabi Yusuf ya selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Sehingga Allah Ta'ala memberikan solusi kepada Nabi Yusuf. Ketika keluar dari penjara, dia langsung jadi raja, ya, langsung jadi nabi. Masya Allah. Kita lihat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 40 hari di Gua Hiro. Kenapa Ustadz? Karena Nabi Muhammad merenung kondisi umatnya. Naudzubillah, mereka semuanya banyak yang menyembah berhala. Mereka semuanya banyak yang ketika memiliki anak perempuannya dibunuh. Ada yang dibunuh, ada yang dibuang. Naudzubillah, ini perbuatan yang sangat kecil. Makanya Nabi Muhammad SAW merenung ya di Gua Hiro. Kemudian Allah Ta'ala turunkan wahyu melalui malaikat Jibril, yaitu Quran surah Al-Alaq. Sehingga Al-Quran memberikan rahmat kepada semua umat. Ya, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu Al-Quran, Rasulullah tambah kuat. Rasulullah kemudian turun mulai berdakwah kepada masyarakat. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi. Ada Bilal, ya, Bilal disiksa, ditindih batu besar. Ammar bin Yasir disiksa sampai kulitnya melepuh, ya, sampai ditenggelamkan di dalam air. Itu siksaan mereka. Ya, kalau kita hari ini kita hanya diuji oleh Allah untuk berdiam diri di rumah, ya, belajar dari rumah, ustadznya lewat HP ya, lewat online ya. Nah, teman-teman tinggal mendengarkan. Teman-teman juga belajar di rumah bersama abi uminya. Tentunya kita harus lebih bersyukur lagi ya daripada umat terdahulu ya, ujiannya sangat berat. Tetapi kalau kita masih ringan, insya Allah kita masih bisa belajar, kita masih bisa sehat, kita masih bisa olahraga dan lain sebagainya. Baik para santri Ustadz Solihin, para santri Kota Al-Fatih yang Ustadz cintai karena Allah. Baik teman-teman, Ustadz Solihin akan menyampaikan beberapa hal. Bagaimana sih Ustadz agar kita tetap jadi hamba yang taat, hamba yang istiqomah, yang siap belajar karena Allah, beribadah karena Allah. Bagaimana? Ini Ustadz Solihin akan kasih tahu. Baik, yang pertama adalah satu, kiat atau cara agar kita tetap
istiqomah, agar kita tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu pertama adalah kita harus senantiasa berdoa kepada Allah taala. Allah taala adalah tempat satu-satunya kita meminta pertolongan. Hanya kepadanya lah kita meminta pengampunan. Baik, kalau kita masih ingat doa ketetapan hati, ketenangan hati, masih ingat? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah ini, tiap hari kita baca ini, baca doa ini. Setiap sholat boleh, atau ketika hati kita lagi marah-marah, ya, baca doa ini nggak apa-apa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan dengan membaca doa ini kita menjadi hati kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula di dalam Al-Qur'an Allah taala telah sebutkan di Quran surah Ali Imran ayat ke-8. Nah, Ustaz bacakan ya. Mana Qur'annya Ustaz? Nah, ini. Qur'annya di bawah ya, Ustaz bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Shadaqallahul adzim. Artinya, ya mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha pemberi. Nah teman-teman, boleh baca doa itu agar hati kita tenang, agar Allah berikan kepada kita kekuatan lahir batin, ya, makin semangat beribadahnya, makin semangat belajarnya, meskipun belajarnya di rumah bersama abi uminya. Yang kedua, ikhlas. Wah, jadi kita belajar di rumah harus ikhlas, ya, karena kita tahu amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan yang ikhlas. Jadi kalau ibadah kita pengen diterima oleh Allah, mendapatkan pahala dari Allah, kita harus ikhlas. Ikhlas enggak teman-teman belajar di rumah? Kok ketawa? Sabar ya, yang sabar, yang ikhlas, ya. Tetap semangat belajar dengan abi uminya. Abi umi kok nggak bisa kayak ustadz sih ngajarin Qur'annya? Ya tetap ikhlas, tetap sabar kita, tetap kita menghormati abi uminya. Ada satu kisah lagi, ya, ini kisahnya orang beribadah tapi nggak ikhlas, sehingga Allah Ta'ala ceburkan dia ke neraka jahanam. Naudzubillah, ya. Ini orang yang pertama kali mencicipi api neraka. Siapa teman-teman? Ya, bukan pemabuk, bukan orang yang ahli maksiat, bukan orang kafir, bukan orang munafik, tetapi mereka adalah orang-orang yang soleh. Nah, kok bisa Ustaz? Bisa karena ketika mereka beribadah, mereka tidak ikhlas, ya. Nanti di akhirat kelak, ya, Allah Ta'ala akan mengumpulkan semua orang. Nah ini kisahnya. Dipanggillah 3 golongan. Satu golongan dipanggil oleh Allah. Nah ini si alim, orang yang ahli ilmu, orang yang ahli ibadah, dipanggil oleh Allah. Wahai hambaku, apa yang telah kau kerjakan selama hidup di dunia? Si alim ini mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, selama di dunia saya beribadah kepadamu ya Rabb, saya berdakwah kepadamu ya Rabb, saya pergi lintas negara, mungkin ya, lintas negara, lintas kota, saya berdakwah menyampaikan agamamu ya Rabb, ya. Saya menghafalkan Al-Quran, saya membaca Al-Quran berbolak-balik, ya, sering menghatamkan Al-Quran.
Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Kamu beribadah, kamu berdakwah, kamu menghafalkan Al-Quran, kamu membacakan Al-Quran agar kamu ingin dipuji oleh manusia. Kamu nggak ikhlas. Ya. Akhirnya Allah Ta'ala menceburkan si alim ini ke dalam api neraka. Naudzubillah. Yang kedua adalah orang dermawan. Ketika ditanya oleh Allah, apa yang engkau kerjakan selama hidup di dunia, maka si dermawan ini mengatakan, ya Rob, selama di dunia saya bersedekah, saya habiskan uang saya untuk bangun masjid, bangun sekolahan, memberikan fakir dan miskin. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta. Nah ini, engkau melakukan sedekah karena ingin dipuji oleh manusia. Maka malaikat, ya, kemudian malaikat menyeretnya, dimasukkan ke dalam api neraka. Naudzubillah. Yang terakhir, yang ketiga adalah orang yang mati syahid. Mati syahid, teman-teman, tetapi masuk neraka. Ketika ditanya oleh Allah, wahai hambaku, apa yang kau kerjakan selama hidup di dunia? Ya Rob, aku mengikuti pertempuran. Aku siap mati syahid karenamu ya Rob. Aku selalu bertempur melawan orang-orang kafir yang menjelek-menjelekan Rasulmu dan agamamu ya Rob. Aku berperang di jalan Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta. Kemudian malaikat menyeretnya, dilemparkanlah ke dalam api neraka. Inilah 3 golongan, teman-teman, yang mereka beribadah tetapi tidak ikhlas karena Allah. Mereka menginginkan pujian dari manusia, sehingga Allah Ta'ala murka dan Allah ceburkan ke dalam api neraka. Mudah-mudahan kita tidak ingin seperti itu. Makanya setiap kita beramal soleh, setiap kita belajar, sedekah, sholat, puasa, maka kita harus ikhlas. Enggak boleh mentang-mentang kemarin puasa Ramadan full, kita mengatakan kepada teman kita, aku puasa Ramadannya full, kamu gimana? Aku 10 hari bolong. Ya, gimana sih? Hati-hati ya. Jangan-jangan kita menyebutkan kebaikan kita, itu tanda gak ikhlas. Biarkanlah kita dan Allah Ta'ala yang tahu. Dan kita berdoa kepada Allah, Allah terimalah segala amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Para ulama soleh dahulu, mereka setelah bulan suci Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan ya, agar Allah Ta'ala kabulkan, agar Allah Ta'ala menerima segala amal ibadahnya selama bulan suci Ramadan. Ya Rabb, terimalah amalan saya di bulan suci Ramadan. Itu dilakukan selama 6 bulan. Mereka orang-orang soleh dahulu berdoa. Masya Allah. Yang ketiga adalah rutin beramal meskipun sedikit. Teman-teman, amalan yang sedikit tapi rutin lebih Allah cintai daripada amalan yang banyak tetapi nggak rutin. Contohnya, hari ini kita murojaah, ya, murojaah 1 juz, besok 1 juz lagi, besok 1 juz lagi. Ini lebih Allah cintai daripada hari ini murojaah langsung 2 juz, juz 30 sama juz 29. Kemudian besoknya enggak murojaah sama sekali. Nah, lebih dicintai mana oleh Allah? Nah, yang sedikit tapi rutin. Ustadz belum hafal 1 juz gimana? 1 lembar boleh, 2 lembar boleh. Ya. Kemudian yang keempat, kita sering muhasabah diri. Muhasabah diri berarti berkaca diri. Ya Allah, hari ini amalan buruk apa yang saya lakukan ya Allah? Ya Allah, saya mohon maaf. Berkaca diri, ya, muhasabah diri. Ya Allah, amalan hari ini apa yang saya lakukan? Ya Allah, ternyata masih sedikit. Ya Allah, ternyata hari ini saya lupa. Saya harusnya belajar murojaah. Saya lupa ya Allah. Itu harus kita harus muhasabah diri. Ya, kita selalu
memohon pertolongan, meminta permohonan kepada Allah agar Allah Ta'ala mengampuni kelalaian kita. Dan mudah-mudahan hari ini Allah Ta'ala meridhoi setiap aktivitas kita. Kemudian yang kelima, kita harus memilih teman yang baik, teman yang solih, teman yang mengingatkan kita untuk selalu taat kepada Allah. Jangan sampai kita memilih teman yang gak baik. Ya, boleh kita berteman dengan teman yang baik, tetapi kita tidak boleh terlalu dekat. Ya, tidak boleh terlalu dekat. Khawatir kita nanti ikut-ikutan tidak baik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, kalau kita berteman dengan orang yang baik, orang yang soleh, maka ibarat kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita ketularan wangi, ketularan harum. Ya, tapi kalau kita berteman dengan teman yang buruk, yang dia itu nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, maka kita ibarat bergaul, berteman dengan orang yang pandai besi, ya, pandai mengolah besi. Kita ketularan bau yang menyengat, bau yang tidak harum. Ya, maka kita pilih yang mana? Ya, kita pilih berteman dengan orang yang baik, dengan teman yang baik, maka kita akan ketularan baik. Sebagaimana ulama kita Imam Ghazali juga pernah mengatakan, kalau kita bergaul dengan orang yang pelit, maka kita akan ketularan pelit. Kalau kita bergaul dengan teman yang zuhud, ya, teman yang zuhud, maka kita akan ketularan zuhudnya. Masya Allah, ya, berteman, cari teman-teman yang baik. Insya Allah di Kutab semua teman-teman kita baik, ya. Jadi silakan teman-teman boleh bilang ke abi uminya, bi umi pengen main ke teman Kutab, boleh silakan, ya. Tetapi tetap menjaga kesehatan. Kemudian yang terakhir, yang nomor 6 adalah ada satu amalan yang pahalanya besar, ya, amalan puasa Syawal. Ya, ada juga amalan yang lain, puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis. Karena kemarin kita telah puasa di bulan suci Ramadan, harapannya puasa kita enggak hanya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di puasa-puasa sunnah kita bisa menjalankannya. Ya, hari ini itu Jumat, Sabtu, Ahad ini adalah puasa Ayyamul Bid. Ya, boleh teman-teman niatkan puasa Ayyamul Bid dengan puasa Syawal. Ya, insya Allah hari ini juga para ustadz ustazah, para ayah bunda juga banyak yang puasa. Dan mudah-mudahan teman-teman juga hari ini puasa. Ya, hari ini tidak puasa, ustadz lupa sahur, nggak apa-apa. Besok bisa, ya, atau hari Senin nanti bisa insya Allah. Jadi orang-orang yang senang puasa itulah Allah cinta kepadanya. Bahkan mulutnya orang yang berpuasa ini ibarat baunya seperti bau surga, masya Allah, ya. Kemudian Allah Ta'ala akan memasukkan ke salah satu pintu surga, ya, karena kita rajin puasa. Mudah-mudahan dengan puasa kita di bulan suci Ramadan, ya, kemudian dilanjutkan puasa di hari-hari yang lain, mudah-mudahan Allah Ta'ala tambah cinta kepada kita. Dan terakhir, semoga Allah Ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan Allah Ta'ala mudah-mudahan menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala kelalaian kita. Dan Ustaz Solihin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman, kepada santri Kutab Al-Fatih, pada ayah bunda, pada ustadz ustazah, karena selama ini mungkin banyak kata-kata yang salah, banyak sifat-sifat yang salah, ya. Kemudian mungkin barangkali ada perilaku Ustadz Solihin yang nggak sengaja sering mengikop teman-teman, ya. Ustadz Solihin mohon maaf, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Syamana wa syamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin, tetap semangat belajarnya, harus tambah semangat belajarnya. Insyaallah mulai hari Senin nanti, ya, teman-teman akan belajar secara online lagi bersama Ustadz Ustazah dan belajar di rumah bersama ayah bundanya. Tetap sabar,
tetap ikhlas. Ustadz Solihin tahu teman-teman kangen pengen ke Kutab Al-Fatih, kangen pengen bertemu Ustadz Ustazah, kangen pengen murojaah hafalan bareng-bareng, kangen pengen mendengarkan nasihat dari Ustadz Ustazah. Kita semuanya kangen. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini, kita perbanyak doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala segera angkat wabah dari negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin di tempat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita saksikan bersama, ini adalah lahan tanah wakaf Kutab Al-Fatih Tegal. Alhamdulillah, luas kurang lebih 2.500. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan keberkahan rezeki kepada siapa saja yang telah mewakafkan. Dan insya Allah di sini akan dibangun tempat pendidikan Al-Quran, di mana anak-anak para santri-santri nanti akan fokus belajar Al-Quran, menghafal Quran, dan belajar adab, ilmu, dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan di sini akan menjadi cikal bakal lahirnya generasi pemimpin bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.